Halo teman-teman cerdas, selamat datang kembali di kanal kesayangan kita. Hari ini, kita akan berpetualang ke dalam sebuah dongeng yang sangat terkenal dari tanah Aceh. Sebuah kisah tentang kecerdikan, keberanian, dan bagaimana akal bisa mengalahkan kekuatan. Ini dia kisah tentang seekor kancil yang lincah dan seekor beruang yang buas. Siap-siap ya, karena ceritanya seru banget. Dahulu kala, di sebuah hutan yang rimbun dan permai, hiduplah berbagai macam hewan dengan rukun dan damai. Udara selalu sejuk, air sungai mengalir jernih, dan makanan berlimpah. Semua hewan, dari yang paling kecil hingga yang paling besar, hidup berdampingan dengan bahagia. Tapi, seperti kata pepatah, ketenangan itu tidak berlangsung selamanya. Suatu hari, kedamaian hutan itu tiba-tiba saja sirna. Suasana yang tadinya ceria berubah menjadi sunyi, mencekam, dan penuh dengan rasa takut. Para hewan mulai bersembunyi di sarang masing-masing, tidak berani keluar bahkan untuk mencari makan. Ada apa gerangan? Rupanya, telah datang sesosok penguasa baru yang kejam. Seekor hewan besar, dengan tubuh kekar, cakar yang tajam bagai pisau, dan taring yang siap merobek siapa saja. Dia adalah beruang. Beruang ini bukan beruang biasa. Dia sangat buas, serakah, dan selalu merasa lapar. Ia datang dan mulai mengacaukan tatanan hutan. Ia mengganggu hewan-hewan lain, merebut makanan mereka, dan bahkan memangsa siapa saja yang berani melintas di hadapannya. Hutan yang tadinya surga, kini berubah menjadi neraka bagi para penghuninya. Nah, di tengah kekacauan itu, datanglah tokoh utama kita, seekor kancil yang cerdik dan pemberani, baru saja tiba di hutan tersebut setelah melakukan perjalanan panjang. Ia sama sekali tidak tahu tentang teror yang sedang melanda hutan ini. Dengan riang gembira, kancil melompat-lompat kecil sambil mencari pucuk-pucuk daun muda yang segar di pinggir semak belukar. Ia bersenandung kecil, menikmati hari yang cerah. Tiba-tiba, saat ia sedang asyik memetik daun, seekor burung balam terbang turun dengan panik dan hinggap di dahan pohon dekatnya. Napasnya terengah-engah, matanya melotot ketakutan. Kancil, kancil, cepat lari dari sini. Pergi, ada beruang buas. Dia akan memakanmu, teriak burung balam dengan suara gemetar. Kancil yang terkejut menoleh ke atas. Belum sempat ia bertanya lebih lanjut, terdengar suara geraman berat dari balik semak-semak. Grek, grek, semak itu bergoyang hebat, dan muncullah sosok beruang yang sangat besar dan menyeramkan. Mata beruang itu berkilat-kilat liar, menatap kancil yang kecil mungil di hadapannya. Air liurnya menetes, membayangkan santapan lezat. Oh, hari ini aku benar-benar beruntung. Mangsa kecil yang manis dan empuk datang sendiri kepadaku. Raung beruang dengan suara menggelegar yang membuat tanah seakan bergetar. Hewan-hewan lain yang bersembunyi di kejauhan hanya bisa menahan napas, kasihan pada nasib kancil. Kancil memang terkejut luar biasa, jantungnya berdebar kencang. Tapi, dia bukan kancil biasa. Ketakutan tidak membuatnya panik. Sebaliknya, otak cerdasnya langsung bekerja dengan sangat cepat, mencari cara untuk lolos dari situasi yang sangat berbahaya ini. Alih-alih lari tunggang langgang, kancil justru memasang wajah yang sedikit takut, namun tetap mencoba tenang. Ia menatap beruang, lalu berkata dengan suara yang dibuat-buat sopan, "Wahai beruang yang gagah dan perkasa, jangan terburu-buru. Tentu saja, sebuah kehormatan bagiku untuk menjadi santapanmu. Tapi, apakah Paduka yakin ingin memakanku dalam keadaan kotor seperti ini?" Beruang menghentikan langkahnya, mengerutkan hidungnya yang besar. Ia menatap kancil dari atas sampai bawah. "Kotor? Memangnya kenapa dengan tubuhmu?" tanyanya dengan nada tidak sabar. Kancil melihat umpannya mulai dimakan. Dengan ekspresi pura-pura sedih dan pasrah, kancil melanjutkan, "Begini, Tuan beruang yang terhormat. Sudah beberapa hari ini, aku belum sempat mandi. Tubuhku penuh debu dan tanah dari perjalanan jauh. Jika Tuan memakan aku sekarang, aku khawatir rasanya akan kurang nikmat, mungkin malah terasa pahit dan berpasir. Izinkanlah aku membersihkan diri sebentar saja di sungai. Setelah badanku bersih, wangi, dan segar, aku jamin, aku akan menjadi santapan paling lezat yang pernah Tuan coba seumur hidup." Beruang berpikir sejenak. Ia sangat lapar. Perutnya sudah keroncongan hebat. Tapi, bayangan tentang daging kancil yang bersih, segar, dan lebih lezat membuatnya sedikit bimbang.
Logika keserakahan mengalahkan rasa laparnya saat itu. Baiklah, Kancil, idemu tidak buruk juga. Geram beruang. Tapi, jangan coba-coba menipuku atau lari. Aku akan mengikutimu dari belakang sampai ke sungai. Ancam beruang sambil menunjukkan cakar tajamnya. Tentu, Tuan Beruang. Aku tidak akan lari, jawab Kancil dengan patuh. Maka, mulailah perjalanan mereka menuju sungai. Kancil berjalan di depan, sementara beruang mengikutinya dengan langkah berat. Selama berjalan, otak Kancil terus berputar, menyusun rencana selanjutnya. Ini baru langkah pertama, ia harus mencari cara untuk benar-benar lepas dari cengkeraman beruang. Kancil sengaja berjalan agak lambat, seolah-olah sedang menikmati perjalanan terakhirnya. Tiba-tiba, ia berhenti di depan sebuah tebing kecil yang di bawahnya terdapat celah gelap. Kancil menunjuk ke arah celah itu dengan penuh semangat. Tuan Beruang, sebentar, tunggu sebentar. Aku baru ingat sesuatu yang sangat penting. Sebelum Tuan menyantapku, aku punya kejutan spesial untukmu. Beruang yang mulai tidak sabar menggeram lagi. Kejutan apa lagi? Jangan banyak alasan, Kancil. Aku sudah sangat lapar. Kancil menoleh dengan mata berbinar-binar, seolah baru menemukan harta karun. Ini bukan alasan, Tuan. Ini adalah hidangan pembuka terbaik. Lihat celah itu, di dalamnya tersembunyi sarang madu hutan yang paling lezat. Madu ini adalah madu terbaik yang pernah ada di seluruh hutan. Rasanya sangat manis dan khasiatnya luar biasa. Jika Tuan memakan madu itu dulu, pasti perut Tuan akan lebih nyaman. Dan saat memakan aku nanti, rasanya pasti akan jauh lebih manis dan sempurna. Bujuk Kancil dengan sangat meyakinkan. Mendengar kata madu, mata beruang langsung berbinar. Ia memang sangat menyukai madu. Seketika itu juga, ia lupa pada rasa laparnya akan daging Kancil dan fokus pada madu yang dijanjikan. Madu yang sangat lezat. Di mana? Cepat tunjukkan padaku di mana letaknya, desak beruang dengan tidak sabar. Kancil tersenyum dalam hati. Rencananya berhasil lagi. Dengan penuh semangat, Kancil membawa beruang menyusuri pinggir sungai. Tak lama kemudian, mereka tiba di sebuah gua kecil yang gelap, yang letaknya persis di tepi air. Mulut gua itu tampak basah dan sedikit berlumut. Lihat, Tuan Beruang, madunya ada di dalam sana. Banyak sekali, sampai melimpah ruah, kata Kancil sambil menunjuk ke dalam kegelapan gua. Beruang yang sudah dibutakan oleh keserakahannya pada madu, sama sekali tidak menyadari sesuatu yang aneh. Gua yang ditunjuk Kancil itu sebenarnya bukanlah sarang madu. Itu adalah mulut seekor buaya raksasa yang sedang diam-diam bersembunyi di dalam air, menunggu mangsa lewat. Buaya itu adalah teman lama Kancil. Dulu sekali, Kancil pernah menolong buaya ini saat ia terjebak di daratan. Buaya berutang budi padanya. Saat beruang hendak melongokkan kepalanya ke dalam gua, Kancil dengan cepat menghentikannya. Tunggu sebentar, Tuan Beruang, kata Kancil lagi, dengan nada penuh perhatian. Di dalam sana sangat gelap. Tuan tidak akan bisa melihat sarang madunya dengan jelas. Aku akan mengambil api sebentar agar Tuan bisa melihat betapa banyaknya madu di dalam sana. Beruang mengangguk setuju, semakin tidak sabar. Kancil segera berpura-pura sibuk mengumpulkan ranting dan daun-daun kering di sekitar situ. Setelah terkumpul, ia menggesekkan dua buah batu hingga memercikan api. Dengan cepat, ia menyulut tumpukan daun kering itu hingga menjadi obor kecil yang menyala. Lalu, dengan sekuat tenaga, Kancil melemparkan obor api itu tepat ke dalam gua. Yang tak lain dan tak bukan adalah mulut buaya yang sedang menganga lebar. PLUNG, api itu mendarat tepat di atas lidah buaya. Sontak, buaya yang sedang diam itu terkejut bukan kepala. Panas api membuatnya kesakitan, dan secara naluriah, ia langsung menutup mulutnya dengan sangat kuat. KRK, beruang yang sedang asyik mengintip ke dalam gua, dengan kepala yang sudah setengah masuk, langsung terjebak. Kepalanya tergigit oleh rahang buaya yang luar biasa kuat. Ia meraung kesakitan dan mencoba menarik diri, tapi semuanya sudah terlambat. Ia tidak bisa keluar lagi. Dengan sekali sentakan kuat, buaya menarik beruang ke dalam air dan memangsa penguasa hutan yang buas itu. Suasana kembali hening, hanya terdengar suara riak air. Tak lama kemudian, setelah keadaan benar-benar tenang, buaya membuka mulutnya sedikit dan muncul ke permukaan. Ia menatap Kancil yang berdiri di tepi sungai. Terima kasih, Kancil, kau sungguh cerdas.
Beruang itu sudah sangat lama mengganggu daerahku dan memangsa anak-anakku. Aku sungguh berterima kasih karena kau telah membantuku menyingkirkannya. Ini sebagai balasan atas bantuan yang pernah kau berikan padaku dulu. Kancil tersenyum puas. Ia berhasil menyelamatkan dirinya dan seluruh hutan. Ia tahu, kebaikan yang pernah ia tanam di masa lalu kini berbuah manis dan menyelamatkan hidupnya. Dengan hilangnya beruang yang jahat, hutan pun kembali damai. Para hewan keluar dari persembunyian mereka dan bersorak-sorai merayakan kebebasan mereka. Mereka bisa hidup tenang dan bahagia seperti sedia kala, berkat kecerdikan si Kancil. Wah, sungguh hebat ya si Kancil. Teman-teman, kisah ini mengajarkan kita bahwa kecerdasan dan akal sehat seringkali lebih kuat daripada kekuatan fisik semata. Dan jangan lupa, perbuatan baik sekecil apapun suatu saat pasti akan mendatangkan kebaikan juga untuk kita. Terima kasih sudah menonton cerita seru kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya, agar kalian tidak ketinggalan dongeng-dongeng menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!